Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan ketiga menulis karya ilmiah, kita akan mulai dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah untuk di sekolah kita pada pelajaran ibu ya. Mungkin pelajaran lain ada penulisan karya ilmiah yang sistematikanya lain, itu tidak jadi masalah. Itu namanya gaya selingkung. Untuk yang pelajaran dengan ibu, kita akan membuat karya ilmiah dengan 4 bab. Yaitu pertama pendahuluan, kajian pustaka dan kerangka pemikiran, bab 3 hasil penelitian, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab 1 terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Sebelum masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, kamu harus menulis terlebih dahulu bagian pengantar, yaitu ada cover atau sampul, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi. Apabila dalam karya ilmiahmu ada tabel, maka buatlah daftar tabelnya. Apabila ada lampiran, maka buatlah daftar lampirannya. Atau kalau untuk abstrak, mungkin untuk kali ini pada penulisan karya ilmiah dengan ibu tidak usah ya, tidak perlu ada abstrak. Mari kita akan mulai dengan membuat judul atau format untuk judul ini ada 2 format. Ada yang rata kiri dan ada yang rata tengah. Manapun sebenarnya boleh kamu pilih. Tapi harus konsekuen. Artinya gini, ketika kamu membuat judul yang rata kiri, jadi nanti bab 1, menulis bab 1 itu harus rata kiri gitu penulisan judulnya. Apabila kamu nanti membuat format judul dengan rata tengah seperti yang sebelah kanan, nanti pun di dalam tulisan kamu di dalam pun seperti itu. Judul harus ada rata tengah, subjudul juga. Kecuali subjudul mungkin nanti di rata kiri ya, begitu. Baik, seperti ini. Persetujuan seperti ini, tapi nanti tidak usah mengetahui kepala sekolah ya. Kemudian kata pengantar, kita mulai dengan kata pengantar. Menjelaskan bahwa karya ilmiah itu untuk apa, menjelaskan masalah yang akan dibahas tentang apa, kemudian informasi pembimbingan, ucapan terima kasih, dan terakhir tulis tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan, dan nama penulis. Baik, inilah bab 1 yang akan kita buat. Ada 8 unsur, ada 8 subbab maksudnya. Baik, kita akan bahas satu per satu. Pertama, latar belakang. Berisi alasan pemilihan topik, kondisi dan situasi yang melatar belakangi suatu masalah. Misalnya di dalamnya itu diceritakan berdasarkan judul kamu bahwa kondisi ideal harusnya seperti ini, tapi kenyataannya di lapangan seperti ini. Mengapa sebabnya? Nah, kan dikira-kira penyebabnya ini. Maka kamu akan menyelesaikan solusinya yang ditawarkan seperti ini agar mencapai kondisi ideal. Itu isi latar belakang. Kemudian jika ada penelitian sejenis dengan objek, metode, atau aspek lain yang berbeda, harus diungkapkan pula dengan menuliskan sumber pertama. Ini contoh latar belakang, bisa kamu baca. Kemudian yang berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan judul itu atau permasalahan yang dibuat dalam bentuk pertanyaan berdasarkan judul yang nanti akan dibahas atau diselesaikan di bab 3 di pembahasan. Ini contoh rumusan masalah. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Apabila ada 2 rumusan masalah, maka ada 2 juga penelitian, tujuan penelitian, 2 juga nanti pembahasan di bab 3, seperti itu.
Selanjutnya postulat dan hipotesis. Pertama, postulat ya. Postulat itu anggapan dasar yang berdasarkan teori. Contoh, misalnya ini yang nomor 2 ya, perhatikan. Lazimnya makin banyak permintaan, makin banyak pula keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang. Ini berdasarkan hukum ekonomi ya. Semakin banyak permintaan pasti akan semakin banyak keuntungan dan juga akan semakin mahal. Biasanya begitu ya. Itu anggapan dasar atau postulat yang berdasarkan teori. Ini nanti berkaitan dengan bab 2, teori-teori yang nanti kamu akan cari. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara tentang masalah yang kamu bahas sebelum dibuktikan dengan penelitian kamu di bab 3. Bagaimana kalau hipotesis ditolak? Sebenarnya tidak masalah apabila hipotesis ditolak. Tapi ketika hipotesis ditolak, kamu harus mencari apa penyebabnya hipotesis kamu ditolak. Contoh nih, hipotesis. Diduga bahwa kesempatan untuk mendapatkan informasi masalah sosial lebih banyak dimiliki oleh siswa IPS daripada siswa IPA. Sehingga siswa IPS itu lebih tanggap terhadap masalah sosial daripada siswa IPA. Ini hipotesisnya. Nanti dibuktikan dengan penelitian, benar nggak bahwa anak IPS itu lebih sosialisasinya mungkin lebih baik daripada anak IPA. Nah, kalau hipotesismu diterima ya bagus. Tapi ketika hipotesismu ditolak, ini harus dicari penyebabnya ditolak. Seperti itu. Kemudian berikutnya metode penelitian. Di metode penelitian ini kamu harus menyebutkan ada metode penelitian. Ini kan ada metode apa? Apakah metodenya kamu metode deskriptif, kemudian mungkin kamu ada yang membandingkan ya di sini, membandingkan dua hal. Kalau deskripsi itu menjelaskan apa adanya hasil penelitian kamu. Kemudian ada yang menggunakan kuantitatif gitu ya di sini tuh. Kemudian ada percobaan metodenya. Nanti kita akan membahas sendiri ya tentang metode penelitian. Kemudian berdasarkan metode penelitian, bagaimana cara mengambil datanya, teknik pengumpulan datanya, kemudian populasi dan sampel atau objek yang ditelitinya, kemudian bagaimana setelah data itu terkumpul, dianalisisnya akan seperti apa gitu untuk mendapatkan simpulan. Baik, mulai dari metode ya. Tadi metode, ada jenis-jenis metode, ada metode historis, ini kalau bercerita sejarah, metode deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Nah, ada ya di teman kita yang kuantitatif, yang hitungan gitu ya. Kualitatif itu mendeskripsikan aja. Kemudian ada deskriptif analitis, ada yang eksperimen dan percobaan, ada empiris, ada komparatif. Ini membandingkan ya. Kemudian ada studi kasus, survei, sinkronis, diakronis. Kalau sinkronis itu membandingkan dua hal yang hampir sama, diakronis itu membandingkan dua hal yang beda waktu gitu ya. Kemudian kalau bahasa ini ada metode struktural. Kemudian teknik pengumpulan data ini, data itu kan ada data primer, ada data sekunder, yaitu data yang betul-betul dikumpulkan di lapangan untuk menjawab rumusan masalah. Dan data sekunder itu data yang mendampingi primer untuk menambah triangulasi data lah istilahnya di sini ya nanti. Kemudian ada yang namanya data berkala, ada kertas lintang. Data menurut sifatnya ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ini misalnya data menurut tingkat pengukurannya. Contoh ini 1, 2, 3 ini nominal. Data berasal dari nominalnya. 1, 2, 3 sampai 100 itu nominal.
Kemudian kamu peroleh dari kelas 1, di kelas 2, di kelas 3. Nah, ini namanya data ordinal. Kemudian kalau ini nilai itu kan si Andri misalnya kelas 3, ordinalnya dia kelas 3. Dapat nilai 86. Nah, nilai ini kan rentang, makanya dia dinamakan interval. Terus kemudian yang juara 1 ini dapat 100 juta. Ini namanya data rasio. Seperti itu. Nah, pengumpulan data itu bisa diambil dengan cara apa? Dengan cara sensus dan sampling. Nah, teknik pengumpulan data itu ada apa? Observasi, wawancara, kuesioner, kemudian studi pustaka, studi dokumen, eksperimen, pengamatan. Kemudian populasi. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi itu semua objek yang akan kamu teliti berdasarkan judul tadi. Judul tadi itu kira-kira objek yang akan diteliti itu siapa gitu. Semuanya itu dinamakan dengan populasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Misalnya contoh. Nah, kalau sampel adalah bagian dari populasi. Karena mungkin menyangkut waktu, tenaga, dan sebagainya, maka tidak bisa semua populasi objek yang kita teliti itu tidak bisa semuanya kita teliti. Maka diambillah sampel. Tapi ketika mengambil sampel untuk penelitian, itu ada caranya, ciri-cirinya gitu ya. Pertama, ketika kita akan menentukan sampel, itu sampel harus dapat memberikan gambaran yang akurat dari populasi. Kemudian dapat menentukan presisi, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Kemudian dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya murah. Berapa presentatif jumlah sampel dari populasi ya? Ini perlu dipertimbangkan. Derajat keragamannya, presisinya, rencana analisisnya. Banyak yang mengatakan kalau di bawah 100 katanya harusnya populasi itu dijadikan sampel. Tapi tidak juga seperti itu. Ada yang mengatakan 50% sampel boleh 50% dari populasi. Tapi kalau untuk penelitian bahasa, 1 orang pun bisa menjadi informan apabila orang tersebut memang menguasai bahasa tersebut. Namun memang semakin besar sampel, semakin tinggi tingkat presisi didapatkan. Nah, ada penarikan cara mengambil sampel itu bagaimana? Tidak main tunjuk ya. Ada yang namanya random sampling. Kemudian ada non-probability sampling. Selanjutnya, ketujuh adalah teknik analisa data. Teknik analisis data itu data yang sudah kamu peroleh untuk bisa mengambil kesimpulan bagaimana
caranya, dianalisisnya, diapakan itu data. Nah, itu yang dimaksud dengan teknik analisa data. Pertama, mungkin data itu dicatat, ditabelkan, dihitung misalnya, kemudian dideskripsikan. Nah, itu disebutkan langkah-langkahnya. Itu maksudnya teknik analisis data. Nah, manfaat yang terakhir dari bab 1 adalah manfaat penelitian. Kamu harus jelaskan bahwa penelitian kamu itu bermanfaat. Pertama, bagi ilmu pengetahuan manfaatnya apa? Bagi organisasi terkait, sesuai dengan judul ya, itu manfaatnya apa, dan bagi masyarakat manfaatnya apa. Masyarakat itu boleh bagi kita sebagai siswa gitu ya, silakan.